Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Roma pasal 12 ayat 17 sampai ayat yang ke-21. Roma pasal 12 ayat 17 sampai ayat yang ke-21, beginilah firman Tuhan. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikian juga pembacaan firman Tuhan. Saya menyapa kita semua, Salam. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah prinsip persekutuan yang sehat. Sekali lagi, prinsip persekutuan yang sehat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, kita terpanggil untuk bersekutu karena Allah menginginkan umatnya untuk selalu hidup memelihara persekutuan yang baik dan sehat selama hidup di dunia ini. Akan tetapi, persekutuan-persekutuan kita kadangkala tercemar oleh perilaku dan perbuatan kita sendiri. Persekutuan-persekutuan kita sakit karena kita hanya memikirkan diri kita sendiri dan mengabaikan orang lain. Banyak persekutuan-persekutuan di dunia ini yang telah berdiri, tetapi belum seumuran jagung atau hanya beberapa tahun. Terjadi konflik yang berkepanjangan, bahkan menjadi dosa lintas generasi. Dalam hal ini pernah terjadi di jemaat Roma karena mereka memperdebatkan atau mempermasalahkan antar Yahudi dan Yunani, antar sunat dan tidak sunat, antar selamat dan tidak selamat. Akibatnya persekutuan mereka keropos dari dalam dan tinggal menunggu bom waktu untuk menghancurkan mereka. Melihat kondisi yang demikian, itulah sebabnya Paulus mengirimkan surat kepada mereka untuk tetap memelihara persekutuan itu dengan baik agar tetap sehat dan selamat. Meskipun ada perbedaan, tetapi dengan landasan kasih Kristus memampukan mereka untuk menjalani hal yang demikian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam nats firman Tuhan yang kita bacakan tadi, ternyata ada 4 konsep Paulus tentang persekutuan yang sehat. Yang pertama adalah tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Paulus mengingatkan jemaat di Roma untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, karena hal itu merupakan sebuah reaksi terhadap ikrar hidup sehati dan sepikir. Bagi Paulus, seseorang yang hidupnya telah dikuasai oleh Kristus akan membuat hidupnya terarah hanya kepada Kristus, dan ia tidak memiliki waktu sedikit pun untuk memikirkan pembalasan atas kejahatan orang lain. Allah yang dikenalnya adalah Allah yang penuh kasih dan menginginkan orang-orang percaya untuk mengasihi sesamanya. Allah telah memberikan keteladanan akan kasih itu, dan kiranya umat yang percaya kepadanya juga mengikuti hal tersebut. Tugas kita sebagai orang-orang percaya adalah mengasihi sesama kita, dan tugas Allah adalah membalaskan kejahatan manusia sesuai dengan perbuatannya. Jadi jikalau kita membalaskan kejahatan terhadap kejahatan orang lain, maka kita telah mengambil tahtanya Allah dalam kehidupan kita. Dalam kitab Ibrani juga mengatakan bahwa pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Artinya kita manusia tidak memiliki hak untuk membalas. Jikalau kita melakukan pembalasan, berarti kita telah mengambil haknya Allah, dan kita telah berperan menjadi iblis, dan itu sangat ditentang oleh Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Pada tahun 1956, Jim Elliot dan 4 misionaris lainnya dibunuh oleh suku Huorani. Dan Jim Elliot memiliki istri bernama Elizabeth dan seorang anak perempuannya yang masih kecil. Kejadian tragis dan menyakitkan itu begitu membuat mereka terpukul, tetapi mereka tetap memilih untuk tinggal di tengah-tengah warga tersebut. Selama beberapa tahun mereka menjadi bagian di dalam masyarakat Huorani, mempelajari bahasa mereka dan menerjemahkan Alkitab untuk mereka. Mereka tidak melakukan pembalasan apapun hingga kasih Allah dan keteladanan Kristen yang mereka tunjukkan kepada masyarakat Huorani menyentuh hati mereka hingga mereka menjadi pengikut Kristus yang sejati. Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Elizabeth dan rekannya merupakan contoh yang luar biasa dari sikap yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan membalas dengan kebaikan. Rasul Paulus mendorong jemaat di Roma untuk menunjukkan perubahan hidup yang telah Allah kerjakan lewat tindakan nyata. Mereka harus mengalahkan naluri alamiah manusia untuk membalas dendam. Sebaliknya, mereka harus menunjukkan kasih kepada musuh dengan memenuhi kebutuhan mereka, seperti menyediakan makanan atau air yang mereka minum. Amsal mengatakan, jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Sang Rasul mengungkapkan bahwa kebaikan yang ditunjukkan orang percaya kepada musuh mereka dapat memenangkan mereka dan menyalakan api pertobatan di dalam hati mereka. Yang kedua adalah berhati-hati melakukan yang baik di depan semua orang. Dalam terjemahan ayat 17 ini, sepintas kita melihat bahwa kita dituntut untuk melakukan apa yang baik di depan semua orang. Tetapi dalam terjemahan aslinya dikatakan bahwa perhatikanlah hal-hal yang baik menurut semua orang, atau berhati-hatilah melakukan apa yang baik di hadapan semua orang. Artinya Bapak Ibu, bahwa melakukan yang baik bukan berdasarkan standarnya manusia, melainkan kebaikan berdasarkan standarnya Allah. Banyak orang berbuat baik menyenangkan hati sesama, menyenangkan hati orang-orang yang melihat, tetapi belum tentu itu menyenangkan hati Tuhan. Kebaikan yang kita lakukan harus bersumber dari iman dan kasih kita kepada Allah, bukan sebaliknya bersumber dari kedagingan kita sendiri. Kebaikan itu harus berimbang, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Mengapa? Karena banyak orang yang menunjukkan kasih kepada Allah dengan memperlengkapi diri dengan dogma, pengetahuan Alkitab, tetapi tidak sanggup bergaul dengan baik kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Mereka hanya mengisi otak mereka dengan pengetahuan, tetapi hati mereka kering dan kosong. Dan inilah yang sangat tidak diinginkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, Allah menginginkan kita untuk tetap berhati-hati dalam berbuat kebaikan. Kiranya kebaikan yang kita lakukan di depan semua orang adalah kebaikan yang menurut keinginan Allah. Yang ketiga adalah hidup berdamai dengan semua orang. Selain itu, Paulus juga mengingatkan jemaat di Roma dan kita hari ini bahwa seorang yang memiliki kasih Kristus dalam persekutuan, maka ia akan memelihara hidup damai dengan semua orang. Kata berdamai dalam teks ini merupakan kata bentuk aktif, menunjukkan bahwa berdamai itu bukan bersifat pasif, menunggu orang lain berdamai dengan kita, melainkan kita yang secara aktif melakukan perdamaian itu kepada semua orang. Aktif berdamai dengan semua orang berarti kita aktif menjadi damai, mencari damai, mengejar damai, bahkan memelihara damai itu sendiri. Tentu kita bertanya, bagaimana kita dapat menjadi damai? Markus pasal 9 ayat 50 mengatakan bahwa garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Artinya, kita harus menjadi garam yang berguna bagi semua orang, tanpa melihat kaya miskin, pejabat budak. Ia mampu masuk ke semua aspek kehidupan manusia, tanpa melihat status ekonomi dan sosialnya.
Tuhan tidak mau kalau kita yang digarami, melainkan kitalah yang menggarami orang lain. Kita tidak boleh dipengaruhi oleh situasi dan kondisi apapun, melainkan kitalah yang mempengaruhi dunia ini untuk hidup di dalam Kristus. Marilah kita menjadi agen pembawa damai dimanapun kita berada. Dan sebagai agen pembawa damai, kita terlebih dahulu diperdamaikan dengan Kristus. Baru kemudian kita pergi untuk mendamaikan diri dengan orang lain. Dan terakhir kita mendamaikan orang lain dengan sesamanya. Tidak mungkin kita menjadi agen damai jika kita masih konflik dengan diri sendiri dan konflik dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Yang keempat adalah berbuat baik kepada musuh. Sebagai orang yang telah memiliki kasih Kristus dalam dirinya, maka ia harus mewujud nyatakan di dalam tindakan-tindakannya. Tindakan yang paling mulia adalah dengan kita memberi makan kepada musuh kita. Memberi makan kepada orang yang kita kenal, keluarga, sahabat, teman, kolega. Itu adalah hal yang biasa. Memberi makan kepada orang yang berbuat baik, menyayangi, mencintai, itu juga hal yang biasa. Tetapi Paulus dan juga Yesus Kristus menuntut kita untuk melayani musuh kita. Dan ini merupakan hal yang luar biasa. Berat memang, karena realitanya adalah ketika ada orang yang berbeda pendapat dengan kita, berselisih paham atau memfitnah kita, itu membuat kita menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan kita, tidak aktif beribadah, tidak bersekutu, dan lain sebagainya. Mengapa? Karena kita hanya ingin diperhatikan tanpa berusaha memperhatikan orang lain. Itulah sebabnya Paulus menasihati kita untuk tidak hanya menunjukkan kasih kepada mereka yang mengasihi kita, melainkan kepada mereka yang memfitnah, menghina, dan melukai kita. Dengan cara demikian, ibaratnya kita sedang mengumpulkan bara api di kepalanya, dan itu membuat dia tidak nyaman sehingga dia berbalik dan bertobat kepada perbuatannya yang tidak baik tersebut. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, akhirnya kita sebagai pengikut Kristus harus berusaha melakukan kebaikan kepada semua orang, di samping Allah mengerjakan tugasnya untuk membalaskan kejahatan. Kita sebagai manusia turut ambil bagian dalam mewujudkan persekutuan sejati itu, sehingga nyata bahwa kejahatan itu telah dikalahkan. Melakukan hal itu memang tidaklah mudah. Kita tidak akan sanggup mengalahkan dunia ini karena kuasanya begitu kuat, sehingga banyak orang yang telah terjerumus terhadap kejahatan itu. Tetapi dengan tuntunan Roh Kudus, kita yakin bahwa kita sanggup menjalankannya. Marilah kita terus berbuat baik dan menjadi agen kebaikan di dunia ini, sehingga persekutuan-persekutuan kita menjadi persekutuan-persekutuan yang sehat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.